Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan tema perkembangan bahasa akan mencoba mempresentasikan hasil kerja kami yang telah kami buat. Sebelum itu, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu yang bernama Farhana Nazra Hasibuan. Selanjutnya ada saudari rekan saya atau yang bernama Tina Aprilia Surbakti, dan satu lagi saudari rekan saya dengan nama Fani Mustika Ayu. Baik, kita langsung saja ke materi. Yang pertama, pengertian perkembangan bahasa. Jadi bahasa merupakan media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau pendapat atau perasaan dan lain sebagainya yang terkait. Dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati, kemudian kata dirangkai berdasarkan urutan membentuk kalimat yang bermakna. Bahasa atau language merupakan sembarang bentuk di antara orang-orang, baik bersifat verbal maupun yang gerak, isyarat, dan sikap. Bahasa merupakan alat sosialisasi dan merupakan dasar perkembangan intelijensi. Baik, selanjutnya. Berbagai peneliti psikologi perkembangan mengatakan bahwa secara umum perkembangan bahasa lebih cepat dari perkembangan aspek-aspek lainnya. Meskipun kadang-kadang ditemukan juga sebagian anak yang lebih cepat perkembangan motoriknya daripada perkembangan bahasanya. Baik. Kemudian kita beralih ke tahapan perkembangan bahasa. Di tahapan perkembangan bahasa ini, ada beberapa tahap yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tahap pralinguistik atau meraba. Itu terjadi sekitar umur 3 bulan sampai 1 tahun. Dan pada tahap ini juga anak-anak mengeluarkan bunyi ujaran dalam bentuk ocehan yang mempunyai fungsi komunikatif. Selanjutnya ada tahap holofrastik atau kalimat satu kata berkisar 1 sampai 1,8 tahun. Pada usia ini, anak mulai mengucapkan kata-kata. Satu kata yang diucapkan oleh anak harus dipandang sebagai kalimat penuh atau dapat diartikan secara utuh. Selanjutnya ada tahap kalimat 2 kata atau sekitar umur 1,5 sampai 2 tahun. Maaf, 1,6 sampai 2 tahun. Dan pada tahap ini, anak mulai memiliki banyak kemungkinan untuk menyatakan kemauannya. Baik. Selanjutnya, tata bahasa awal yang terdapat pada umur 2 sampai 5 tahun. Dan pada tahap ini mulai mengembangkan tata bahasa panjang atau kalimat yang mulai kompleks. Dan berkisar 5 sampai 10 tahun. Tentunya pada tahap ini, seperti kita ketahui bahwa umur pada tahap ini masa-masa efektifnya atau mengembang daya bahasanya. Namun masih menggabungkan kalimat-kalimat sederhana. Dan selanjutnya, atau yang terakhir, tahap kompetensi lengkap. Atau pada tahap akhir ini, meningkat daya bahasa anak dan mengalami perubahan sehingga semakin lancar serta fasih dalam berkomunikasi. Baik, mungkin selanjutnya
akan dilanjutkan oleh saudari kita, Vina Surbakti. Kepada Vina Surbakti kami persilahkan. Baik, saya Vina Afrilia Surbakti. Saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang perkembangan bahasa. Jadi selanjutnya itu ada karakteristik perkembangan bahasa pada remaja. Bahasa remaja adalah bahasa yang telah dikembangkan di lingkungan remaja, dan dengan serta demikian, bahasa remaja terbentuk dari kondisi lingkungan. Lingkungan remaja mencakup lingkungan keluarga, masyarakat, dan khususnya pergaulan teman sebaya dan lingkungan sekolah. Pola bahasa yang dimiliki adalah bahasa yang berkembang di dalam keluarga atau bahasa itu sendiri. Lanjut. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Itu ada 5. Yang pertama umur anak, yang kedua kondisi lingkungan, yang ketiga kecerdasan anak, yang keempat status sosial ekonomi keluarga, dan yang terakhir atau kelima ada kondisi fisik. Lanjut. Kemudian ada perbedaan individual dalam kemampuan dan perkembangan bahasa. Menurut Chomsky, anak dilahirkan ke dunia telah memiliki kapasitas berbahasa. Akan tetapi, seperti dalam bidang yang lain, faktor lingkungan akan mengambil peranan yang cukup menonjol mempengaruhi perkembangan bahasa anak tersebut. Mereka belajar makna kata dan bahasa sesuai dengan apa yang mereka dengar, lihat, dan mereka hayati dalam hidupnya sehari-hari. Perkembangan bahasa anak terbentuk oleh lingkungan yang berbeda. Lanjut. Kemudian ada hubungan kemampuan berbahasa dengan kemampuan berpikir. Berpikir pada dasarnya merupakan rangkaian atau proses kognisi yang bersifat pribadi atau memprosesan informasi yang berlangsung selama munculnya respon. Dalam respon, berpikir digunakan simbol-simbol yang memiliki makna atau arti tertentu bagi masing-masing individu. Manifestasi dari proses berpikir manusia adalah bahasa. Lanjut. Kemudian ada proses perkembangan bahasa peserta didik. Ya, ada tahap-tahapan umum perkembangan kemampuan berbahasa seorang anak, yaitu yang pertama ada reflexive vocalization, yang kedua ada babbling, yang ketiga ada lulling, yang keempat ada echolalia, yang kelima ada true speech. Lanjut. Nah, kemudian ada hambatan perkembangan bahasa pada anak. Keterlambatan berbicara tidak hanya mempengaruhi penyesuaian akademis dan pribadi anak. Pengaruh yang paling serius adalah tahap kemampuan membaca pada awal anak masuk sekolah. Banyak penyebab keterlambatan bicara pada anak. Salah satu penyebab tidak diragukan lagi paling umum dan paling serius adalah ketidakmampuan mendorong atau memotivasi anak berbicara, bahkan pada saat anak mulai berceloteh. Apabila anak tidak diberikan rangsangan atau stimulasi, didorong untuk berceloteh, hal ini akan menghambat penggunaan di dalam berbahasa atau kosakata yang baik dan benar. Selanjutnya, kemudian ada upaya perkembangan bahasa dan implikasinya bagi pendidikan. Jika intervensi pendidikan yang dilakukan secara terencana dan sistematis menjadi sangat penting. Hanya mengandalkan faktor bawaan yang diturunkan oleh orang tua adalah keputusan yang tidak bijaksana karena hasilnya yang kurang memuaskan. Intervensi pendidikan melalui proses belajar dari lingkungan dapat diupayakan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perkembangan bahasa secara optimal. Sekian penjelasan dari saya serahkan kepada Saudara Farhan Azra Hasibuan. Baik, terima kasih. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya perkembangan bahasa memiliki tahapan-tahapan proses. Perkembangan bahasa tidak secara instan tumbuh atau secara lancar langsung bisa menggunakan atau menciptakan kalimat-kalimat yang kompleks. Perlu tahapan kami ini
mempresentasikan hasil diskusi kami, memerlukan bahasa-bahasa atau kalimat-kalimat tertentu yang memang sudah layak atau pada tahapnya, sewajarnya, yaitu pada tahap dewasa. Dan untuk mengasah kemampuan bahasa yang kami lakukan, kami membaca banyak literasi. Jadi, hal yang terpenting dalam perkembangan bahasa adalah kognitif atau perkembangan kognitif, perkembangan intelektual. Semakin baik intelektual seseorang, semakin baiklah bahasa yang digunakan. Mungkin lebih demikian, sedikit banyaknya kami mohon maaf, kurangnya kami minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.